mau dinaikin katanya. Lemeta. Ya. Gantiin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kalau dari kemarin kamu nanya, saya mau masuk, saya mau Kristen, apa yang menarik? Kamu cari tahu aja fakta, bro. Imannya orang Kristen ini iman abal-abal nggak? Itu yang perlu kamu tahu. Terus dari kemarin saya ini bukakan fakta sejarah loh sama teman saya nih. Tentang Isa di dalam Quranmu itu yang amburadul itu. Yang kalian nggak tahu zaman apa di Islam, di Kristen itu yang harus saya merasakan ke badan saya langsung itu nggak bisa ya? Gak usah dulu kamu ke badan-badan. Kamu dulu cari faktanya. Kalau kayak gitu, dukun juga bisa datang ke kamu itu. Mengenakkan badanmu. Menenangkan dirimu dengan jin-jinnya. Apakah itu bisa jadi keyakinan? Kan kayak gitu. Bisa. Cari saya nggak percaya dukun saya. Ya udah. Jangan bilang yang mengenakkan diri saya. Bro, saya kasih tahu kamu ya. Yang namanya sebagai pengikut Kristus itu tidak ada yang gampang. Yesus sendiri berkata, kamu akan dibenci oleh karena namaku. Kalau kamu mau cari enak-enak, sana di Alexis. Itu enak-enak. Versi Quranmu itu. Allah kamu menyediakan yang enak-enak. Nah itu kalau kamu mau cari enak-enak ke diri kamu. Sudah dikatakan, mengikut Kristus itu harus menyalipkan kedagingan. Berat, gak gampang. Silakan, Bro Metaprong. Berarti nggak ada semacam kekuatan gitu ya buat meyakinin seseorang gitu ya? Saya nggak perlu meyakinkan kamu, bro. Tapi kalau kamu kan tadi kan ngomong kamu itu kan gini kan, kamu kan seolah-olah di mana nih makanan yang enak. Kamu minta rekomendasi kan? Itu yang saya lihat tadi kamu. Kalau kamu minta rekomendasi agama yang bisa mengenakkan kamu, jawabannya tidak ada di dalam Kristen. Karena masuk Kristen itu tidak segampang, nggak seperti harapanmu. Dan apa yang mau kamu dapatkan itu nggak sesuai dengan keinginanmu. Karena apa? Di kekristenan itu tidak ditawarkan tentang 72 bidadari. Itu nggak pernah ditawarkan hal-hal yang seperti itu. Tetapi apa kata Yesus? Kamu akan dibenci, kamu akan disesah. Berat. Jadi kalau kamu mau ngikut Kristus, ngikut kebenaran, karena apa bro? Kebenaran itu adalah suatu hal yang pahit. Yang manis itu kebohongan biasa. Sekarang gini aja Bang Gata, untuk meyakinin saya, coba dijawab dulu. Tuh, Yesus itu siapa yang menciptakan? Gak pernah ada Yesus diciptakan bro. Yang ada Yesus itu mencipta, itu baru benar. Kan Yesus ada di dirinya. Ya. Oke, saya jawab kamu. Yohanes 17 ayat yang ke-24. Bapa telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Lalu bagaimana bisa kamu berkata, siapa yang menciptakan Yesus? Tentu dia telah ada bahkan sebelum ada ciptaan. Artinya apa? Dialah sang holik. Dialah Allah. Turun nih Yesus ke dunia. Yesus turun ke dunia itu nanti bro akhir zaman, tetapi sang firman lah yang diutus. Ya kemarin tahun-tahun waktu di zaman itu kan ada Yesus tuh di dunia. Nah Tuhannya itu siapa? Itu sang firman yang diutus oleh sang Bapa. Oh berarti ada sang firman beda ya? Tuhan beda. Hah? Tuhan beda apa maksudnya? Bisa nggak saya tanyakan ke kamu, siapa kamu ya? Sahlan, kamu ya. Ini kan satu orang, kan? Kamu ini satu manusia kan? Betul? Iya. Kamu ini satu kan? Apakah rohmu itu sama dengan tubuhmu? Beda. Padahal kamu satu loh. Iya, satu. Iya, saya tanya sekali lagi. Apakah pikiranmu sama dengan tubuhmu? Beda. Loh, tapi kamu kan satu. Kenapa ada tiga realitas yang berbeda di dalam dirimu, bro? Tubuh, pikiran, dan rohmu. Ya karena jalurnya berbeda-beda.
badan buat berjalan. Roh itu yang menghidupkan. Itu kali ya. Halo. Iya, jadi bagaimana menurutmu? Kamu ini kan ngakunya satu, bro. Kamu ada satu apa tiga, bro? Kalau di dalam keorangan saya ini satu. Oke, apakah bisa saya mengatakan kamu ini satu itu sama seperti satu bilangan satunya pulpen? Bisa nggak, bro? Bisa? Bisa juga. Bisa nggak kamu ini saya sebut satunya manusia, siapa namamu ini? Satunya Sahlan ini dengan satunya pulpen. Bisa? Bisa. Bisa. Oke, kira-kira pulpen bisa diajak berbicara nggak? Tidak bisa. Oh, berarti satunya kamu dengan satunya pulpen beda. Ya, Kak, bandingannya jangan benar. Jadi nggak bisa, sabar bro. Jadi kalau kamu tadi bilang kan tubuh saya buat jalan. Ketika kamu jalan, apakah tubuhmu aja yang jalan atau roh dengan pikiranmu berjalan? Berjalan. Bersama-sama kan? Ya. Iya, kamu punya 3 realitas di dalam dirimu, tapi itu nggak bisa dipisahkan di dalam satu kesatuan. Oke, saya masuk ke Yesus. Yesus ini hakikatnya adalah firman. Firman itu satu di dalam Sang Bapa. Dan Roh Kudus juga demikian, satu di dalam Bapa, saling melingkupi. Sama seperti kamu, tubuh, pikiran, rohmu itu satu. Ya, jadi Yesus ini siapa? Itu adalah pikirannya Allah. Pikirannya Allah yang adalah firman-Nya kita sebut ya. Firman-Nya ini yang diutus ke dunia. Makanya ketika dia inkarnasi ke dunia, dia hakikatnya adalah Allah dan juga manusia. Tapi kemanusiaannya ini pun berbeda dengan kamu dan saya. Kamu bilang dia diciptakan, lu salah. Saya diciptakan karena ibu bapak saya. Kalau Yesus ini, kemanusiaannya pun itu tanpa bapak. Tanpa bapak biologis ya maksud saya ya. Ya. Jadi bagaimana yang seperti itu bisa dikatakan diciptakan? Makanya di dalam iman Kristen, meyakini nuzulnya Allah jadi manusia itu adalah inkarnasi. Bukan penciptaan, dibantah lagi sama Kejadian 2 ayat 3. Dibantah lagi nih sama kitab Perjanjian Lama. Allah memberkati hari yang ke-7 itu sebagai hari perhentian Allah dari segala pekerjaan penciptaan. Tidak ada lagi penciptaan, bro. Sudah selesai sampai di Adam. Jadi kalau kamu bertanya, Yesus itu siapa yang ciptakan? Dia bukan diciptakan. Dia menciptakan gitu, Kak. Dia bukan diciptakan, tetapi dia inkarnasi. Itu bedanya, bro. Dia benar dilahirkan, tapi kelahirannya pun berbeda dengan kita. Roh Allah itu menaungi Maria, mensucikan Maria. Dan firman itulah yang inkarnasi di dalam rahimnya Bunda Maria. Tujuannya apa? Menyatakan keselamatan itu kepada manusia. Allah menjadi manusia supaya apa? Keselamatan itu adalah Allah. Keselamatan itu telah masuk ke dalam kemanusiaan. Maka Allah itu yang menyelamatkan manusia. Kalau Allah tidak jadi manusia, bagaimana keselamatan itu masuk ke dalam hakikat kemanusiaan? Tapi kan, Kak, bisa aja. Jangan tapi dulu. Nanti kalau kamu mau main tapi kan Kak bisa dimaafkan. Kalau kamu bilang Allah itu maha segalanya, bisa memaafkan, maka saya akan tanyakan juga ke kamu, kenapa kamu harus mengikuti perintah Allah di Maryam 71, kamu masuk ke neraka? Kenapa Allah gak langsung menyelamatkan kamu? Ngapain Allah nyuruh kamu sholat? Kalau dia bisa memaafkan semua kesalahan kamu, kan gitu. Tapi kak. Ya? Juga. Jangan tapi dulu. Semua dosa itu ada konsekuensinya. Allah itu kan maha segalanya, Kak. Iya, betul maha. Di balik keadilannya, dia juga kasih.
Menurut kalian, siapa yang bisa menyelamatkan manusia, bro? Saya tanya. Bisa nggak manusia itu menyelamatkan dirinya sendiri? Nggak bisa lah. Nggak bisa. Siapa yang bisa menyelamatkan manusia? Tuhan. Ini menyelamatkan dari apa? Ya udah. Kenapa Allah jadi manusia yang dinamakan Yesus? Karena apa? Karena hanya dari Dia keselamatan itu. Karena hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Makanya Dia mau menunjukkan kepada ribuan, jutaan, miliaran pasang mata bahwa Dia sanggup membuktikan keselamatan itu melalui apa? Penyaliban, kematian, kebangkitan. Menyatakan, membuat jadi nyata keselamatan itu. Loh, kalau Allah-Allah lain kayak Allahnya entah siapa ya, Saracen, Allahnya entah siapalah agama di dunia ini banyak. Ada nggak Allahnya yang mampu membuktikan? Dia menyelamatkan, mampu menyelamatkan. Ada nggak satu Allah di dunia ini, kan banyak Allah kan? Ada nggak satu saja Allah yang benar-benar mampu membuktikan Dia mampu menyelamatkan? Nggak ada, bro. Cuman Allah yang benar yang mampu menyelamatkan. Cuman Allah yang benar yang mampu menyelamatkan. Siapa? Cuma Allah yang benar. Ya, yang udah selamat, yang udah membuktikan Dia selamat dari kematian. Yesus. Nggak ada di tempat lain. Kamu mau bertapa kamu jutaan tahun kamu, kayak cerita Sun Gokong, tetap aja kamu tuh cuman siluman, mengalami kematian juga. Yang bisa benar-benar menyelamatkan itu hanya yang selamat. Ntar saya izin dulu Mbak Kata ya. Izin kemana kamu? Berak? Mau berak dulu. Bentar doang. Ya, silakan, berak lah. Ya, silakan. Di Agus Wijaya, silakan bro. Masih mau nyimak aja sih Kak. Saya juga orang yang dalam hal ini berilmu agama. Saya bukan membandingkan juga, cuma enggak lah, kita di sini bukan mau membandingkan bro. Lihat stiker saya, Saya mau menguak kebenaran, bro. Saya mau menceritakan kebenaran. Saya nggak perlu membandingkan, bro. Saya nggak perlu. Makanya itu saya pengen belajar di forum ini. Fakta sejarah yang digali oleh kakak-kakak ini atau abang-abang yang di sini kan, saya juga baru-baru dengar gitu. Tapi saya bukan membantah loh. Saya juga ini kemarin ya, terkait kemarin yang lagi heboh filmnya apa itu ya, Bro Metatron. His Only Son. Film-film Ibrahim itu. Ya. His Only Son. Itu kamu udah nonton itu? Saya baru pembukanya doang nonton, yang dia mau apa? Diberi firman untuk pergi kemana gitu. Baru itu doang. Terus ada temennya yang diajak gitu. Itu kisah tentang apa, bro? Itu kisah tentang apa tuh? Kisah tentang kenabian apa, Ibrahim kan yang jadi rancu itu ya. Kalau di Islam kan Ismail yang akan disembelih kan. Saya ini lihat ini aja sekilas tentang yang di TikTok, cerita tentang keseluruhan filmnya gitu. Sebetulnya di film itu Ishak rupanya gitu. Kurang lebih gitu, kayak saya nggak lihat semua tapi kurang lebih seperti itu informasi yang saya dapat. Kalau salah ya mohon dibenarkan. Oke, itu film dari negara mana, bro? Kurang tahu itu Kak. Nah, sekarang saya kasih tahu kamu ya. 1.500 tahun sebelum Masehi, nih kamu bayangkan ya, 1.500 tahun ya sebelum Masehi, zamannya Musa. Musa sudah menuliskan hal ini. Israel dan kekristenan itu sepakat. Abraham lah. Ini fakta ini ya. Ini data tertua ya. Ini data paling tua
1500 tahun sebelum Masehi. Kalau ada data yang lebih tua lagi, monggo ditampilkan di sini ya. Ini saya bawa data yang paling tua ya. Tulisannya Musa. Itu di kitab apa itu? Kitab Taurat ya. Dia menceritakan bahwa anak tunggalnya Abraham itu adalah Ishak yang dipersembahkan di Gunung Moria. Itu adalah data tertua. Kristen juga sepakat dengan hal itu. Ya, itu sepakat. Jadi kalau tiba-tiba ada abad ke-7 membelokkan fakta sejarah, nggak bilang fakta sejarah lah ya, membelokkan data tertua. Ya, ini menurut Anda bagaimana tanggapan Anda gitu? Dan kalau kita tanya ya, nih ya, bangsa Israel ini sampai sekarang ini adalah saksi ya. Bangsa ini, Yerusalem ini ya, itu adalah saksi. Saksi sejarah. Ya, bangsa itu sampai detik ini masih meyakini bahwa anaknya Abraham yang dikurbankan itu, yang hampir dikurbankan itu adalah Ishak. Ishak ya kan? Ya Kak. Kalau nggak Ya, dengar, menurut kamu gimana bro? kalau dari literasi yang disampaikan sama saya itu dulunya ya, Nabi Abraham atau Ibrahim itu kan istrinya bukan cuma satu ya Kak. Bro, agak gede lagi dong bro. Ini di sini berisik banget tempat saya, agak gedean bro. Iya. Menurut literasi yang dulu disampaikan ke saya ya, saya bukan baca literasi tapi literasi yang disampaikan sama saya, itu menurut mereka dulu Nabi Ibrahim atau Abraham itu kan istrinya bukan cuma satu ya. Betul. Dan salah satunya Betul. Ishak dan Ismail Ya. dan berapa saya kurang. Istri sah dari Abraham itu bro, itu adalah Sarah atau Sarai. Ya. Karena ketidaksabaran Sarai, akhirnya dia memberikan budaknya Hagar kepada Abraham. Ya. Tetapi Allah tetap, karena dari awal bro, dari itu kepada Abraham dan Sarah. Bukan janji Allah itu kepada Abraham dan Hagar. Bukan. Janji Allah itu adalah kepada Abraham dan Hagar, dan Sarah. Jadi karena ketidaksabaran, makanya ini ya, ini sebenarnya dari sini pun jadi ketahuan poligami itu tidak mendatangkan kebaikan memang. Ya, karena ketidaksabarannya Sarah, dia akhirnya memberikan apa? Budaknya Hagar. Ini budak dari bangsa Mesir ya. Diberikan kepadanya. Karena ketidaksabarannya, tetapi Allah itu Allah yang menepati janji. Tetap perjanjian itu dia pegang teguh kepada Abraham dan Sarah. Karena melalui Abraham dan Sarah lah janji keturunan ini. Ini kan janji Allah, ini kan keturunan bro. Ya, ini nanti nyambung lagi. Ini nanti nyambung lagi ke sunat ya. Jadi ketika pada akhirnya si Hagar ini punya anak, lalu Sarah itu merasa sedih ya. Lalu Allah itu berjanji kepada Sarah, tahun depan sama seperti hari saat ini engkau akan melahirkan anak, dan anak itu kamu namai Ishak. Itu si Sarah itu padahal mandul. Tetapi kenapa? Karena Abraham ini percaya, makanya dia dijuluki sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Kenapa? Karena imannya. Sarah mandul. Iya, Sarah ini mandul. Dia sudah tua sekali. Jadi tadi Ishak Dia sudah tua sekali. Sebentar, kenapa dia dikatakan mandul? Ya bayangin, dia udah setua itu. Bahkan dia berkata, bahkan dia ketawa ketika Allah menjanjikannya, tahun depan kau akan punya anak. Dia ketawa. Mana mungkin aku akan punya anak? Aku udah menopause lah istilahnya gitu ya. Aku udah tua, udah ujur katanya. Tetapi Abraham ini tetap memegang teguh janjinya kepada Allah. Dan Allah pun demikian, karena ketaatannya. Ya. Dan ini
Hal inilah yang membuat akhirnya Allah itu memberikan keturunan karena janjinya dia. Janjinya dia kepada Abraham dan Sarah. Tetapi kadung dia sudah memberikan Hagar ini, budaknya ini kepada Abraham, dan dia punya anak, dan anak itu namanya Ismail. Ya, ketika itu Allah mengadakan perjanjian keturunan, sunat ini ya, masuk ke sunat ya. Umur berapa itu ya? Saya lupa. Bro Metatron tahu nggak itu? Umur berapa itu? Abraham disunat umur 90 ya? 99. 99. Bukan Iya, Abraham umur 99, Ismail waktu itu umur 13. 13 tahun. Nah, tahun depannya itu baru lahir si ini kan? Iya, karena Ishak itu dibuat dari busi yang sudah disunat. Tapi kalau Ismail itu lahir dari busi yang belum disunat. Yes, betul. Betul. Jadi Abraham itu belum disunat ketika dia memperanakan Ismail. Sementara Allah itu janjinya apa kepada Abraham? Janji keturunan itu diberikan kepada Abraham dan keturunannya dengan tanda apa? Sunat. Jadi 1 tahun kemudian itu Allah mengulangi lagi janjinya, gitu nggak bro? Betul. Nah, gitu ya. Jadi ketika Ismail lahir bro, dia belum disunat. Si Abraham ini belum disunat. Maka si Ismail ini bukanlah anak perjanjian, karena anak perjanjian itu ditandai dengan sunat. Nah, ini makna teologis dari sunat itu sebenarnya ini bro, tanda janji keturunan. Loh, Ismail ini udah ada ketika tanda janji itu belum ada pada Abraham, alias Abraham belum disunat. Makanya Allah mengatakan, kurbankanlah anak tunggalmu. Anak tunggalnya itu ya Ishak. Karena anak perjanjian itu anak yang telah lahir ketika Abraham sudah disunat. Tapi kan kalau dari segi bahasanya, kalau salah ya mohon dikoreksi. Lahir apa? Sembelih atau korbankan kayak korbankanlah anak tunggalmu. Kalau di pikiran saya tuh gini, kemungkinan Allah Tuhan itu ngomong seperti itu bisa jadi belum ada Ishak, posisinya masih ada Ismail. Jadi makanya Tuhan ngomong kayak gitu. Posisinya kan Ishak belum ada ini, masih ada Ismail. Posisinya kan dia jadi anak tunggal. Tadi kan Ismail berusia 13 tahun ya, 13 tahun baru Ishak lahir. Kurang lebih gitu tadi kan Kak ya. Oke, kalau kamu mengatakan ketika Abraham ini mengorbankan anaknya itu belum ada Ishak, kira-kira kamu punya data dari mana? Ya saya nggak punya data. Cuma kan saya Oke. Saya kasih kamu data di dalam kitab atau data yang paling tua ya. Ini kitab Musa ya. Saya kasih tahu ya. Bahkan ketika Allah memerintahkan Abraham untuk menyembelih atau mengkurbankan Ishak, itu adalah tipologi dari Sang Kristus ya. Ketika Allah mengatakan hal ini demikian, saat itu Ishak berumur berapa bro Metatron? 14 ya? 13 atau 14? Ketika Abraham hendak mengorbankan si Ishak, umur berapa si Ishak? Karena dia udah manggul kayunya loh. Ya remaja lah. Iya, sekitar 13 atau 14 ya? berarti kalau Ishak umur Aku kurang kopi itu. 14 atau 13. Kayaknya 15 tahun ya. Nah, ketika itu bro, kalau kamu mengatakan
saat itu kan Ishak belum ada, ya. Kalau kamu mengatakan saat itu Ishak belum ada, justru ketika Allah memerintahkan untuk menyembeli atau mengkurbankan Ishak, Ismail lah yang tidak ada. Ismail itu sudah diusir oleh Hagar ketika si Ishak ini beres di sape. Umur 2 tahun Ishak, Ismail ini diusir sama mamanya, si Hagar. Hagar. Ya, si Sarah ini kan istri satu-satunya. Dia maunya kan, emang sebenarnya si Sarah ini ya istri satu-satunya. Itu kan budak. Kalau zaman dulu itu kan budak itu boleh diserahkan kepada tuannya gitu kan. Tapi kan setelah itu diperistri kan. Setelah dibebaskan jadi. Oh bukan, diperistrinya saya nggak tahu. Tetapi budak ya nggak tahu lah saya ya. Entah diperistri, entah kayak gimana saya nggak tahu. Ini Tetapi di sini dia memang budak awalnya diberikan oleh apa tadi ya, Sarah. iya diberikan si siapa namanya? Sarah kepada Abraham supaya ada keturunan si Abraham ini. Dibebaskan dan Iya, tapi tetap si Hagar ini adalah budak. Dia tetap budak. dari perbudakan. Gimana? Udah dibebaskan dari perbudakan. Begitu dikasih Sarah dia dibebaskan dari perbudakan. Kata siapa itu, data dari mana itu? Ini saya baca, tunggu ya, tadi ada saya baca. Dibebaskan dari perbudakan. Mana tadi? Saya baca ini nama 13 anak Nabi Ibrahim, tak hanya Ismail dan Ishak. Kenapa? Ini saya baca tentang 13 nama anak Nabi Ibrahim, tak hanya Enggak, saya minta data kamu. Saya minta data kamu. Ya. Di mana dikatakan bahwa Hagar itu sudah Biar saya jelasin ya. Sebentar, Ilham Keturunan Taplak. itu. Sabar, Ilham Taplak. Saya Tuhan di sini. Saya belum suruh kamu ngomong, jangan ngomong. Ya. Kamu ngomong berdasarkan asumsi, kamu bicara itu berdasarkan pikiran. Saya nggak asumsi bro, orang saya bilang saya data tertua kok, tulisan Musa kok. kagak tak ini. Nabi Ismail AS merupakan Bro, agak gede dong suaramu bro, kecil banget di gua. ya. Nabi Ismail AS merupakan putra tertua dari Nabi Ibrahim. Ya. Terus? Hampir menjadi ini di sini ia hampir menjadi korban sembelihnya yang lahir dari istrinya yang bernama Itu di mana data? Sitri. Iya, itu datamu di mana? Aku nyari di Google ini. Quran kan? Enggak. Quran kan? Enggak tahu, aku di Google bukan di Quran. Google itu Google mana? Referensi Islam kok Google. Bener ini. Ya bener, kamu giliran kayak gitu Google. Bukan bang. Tadi katanya disuruh cari di Google banyak seperti itu. Jadi saya referensinya Google. Begitu Google, abang langsung nyalakan saya. Enggak, tadi aku nggak denger itu. Maksudnya kenapa ya Muslim itu kebanyakan ya nggak tahu sih isi kitab sucinya sendiri itu ceritanya gimana. Makanya tadi saya tertarik naik itu karena berantakan kalian itu. Daud sejaman Isa lah, terus Daud lebih duluan dari Musa lah, terus Musa itu omnya Isa, kan kacau. Jadi buat acuan hidup aja, jadi pegangan aja susah gitu secara histori, apalagi secara landasan iman. Kan parah bro kalau kayak gitu. Siapa yang mau percaya? Iya maaf ya bang, ini saya kan juga orang yang bukan berilmu yang bisa diajak. Gak apa-apa ya, bukan salahmu bro, itu bukan salahmu. Gue nggak perlu minta maaf. Karena pun di sini saya mau belajar juga gitu. Anggap aja saya. Ya, coba kamu ini ya, coba kamu download ya, kamu download itu Alkitab ya. Nah itu lebih terpercaya bro. Itu adalah data paling tua, udah saya bilang itu data paling tua. Kitab Perjanjian Lama itu data paling tua yang ditulis Musa 1500 tahun sebelum Masehi ya.
Jadi kalau kamu tadi cari di Google, nah itu pasti versi Islami yang mengatakan Ismail itu dikurbankan. Benar nggak? Tadi yang kamu bilang gitu ya? Gini, Ismail itu yang dikurbankan. iya, berarti gini loh Kak. Kalau Iya. Kalau di Quranmu itu ada nggak? Ya di Quranmu ada nggak kata-kata Ismailnya, bro? Aku pengen tahu nih. rasa saya Aku lagi pegang Al-Quran juga nih. Biar aku bukain ayatnya. ya, Ada nggak sih? Bukain, bro. Allah menyebutkan siapa yang dikurbankan gitu. Coba bantu kita, bro. Kenapa sih? Ya, lagi di luar. Oke, Siap. siap, bro. Coba cariin, bro. Ini aku biar cari di Al-Quran juga nih. bentar Bang, masih aku cari nih. Nama Ismail yang hendak dikorbankan itu, biar kita baca sama-sama. Tadi kalau tentang penyaliban Yesus itu di buku sejarah tuh ada semacam ya. Lagi ini saya paling suka nih. Wah, punya Buku bukunya, bro. Wih. Flavius Josephus itu. Punya. Ini yang nulis orang Yahudi juga nih ya, Simon Sebag Montefiore. Ini orang Yahudi. Ini bukunya dibaca sama Barack Obama dan banyak tokoh-tokoh dunia ya, termasuk Perdana Menteri Israel. Itu Ini yang sejarah bilang- dari tahun berapa ke tahun berapa itu, bro? Yang tadi tuh, bro. Yang dibaca Obama tadi tuh, bro. Ini bukunya tentang Yerusalem. Dia tulis kejadian apa yang terjadi di Yerusalem. Ini sejarawan yang mengkompil semua sejarah dunia tentang Yerusalem. Tapi di sini diceritakan bahwa Yesus itu disalib. Orang Yahudi itu nggak menghilangkan tokoh Yesus loh. Tapi di sini dia menceritakan bagaimana Yesus itu disalib. Pengadilan. Dan dia sangat detail sekali menjelaskan tentang penyaliban itu. Tentang apa? Bahkan Bro, itu yang ucapan Marbar Serapion bukan? Yang mana itu? dia malah sebutkan juga ada kutipan Mazmur 22. Dia menjelaskan bahwa ada di bawah kakinya Yesus itu ada namanya sedil. Tahu kan sedil kalau di gereja Ortodok itu ada pijakan kaki Yesus yang bentuknya seperti ini. Ya. Yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah ini sedil. Dia menceritakan ada sedil. Oh ya, tahu bro. Terus dia menceritakan bahwa hukuman penyaliban itu dibawa mulai abad 2 oleh Antiochus Epiphanes. Dan itu diadopsi dari Darius di Persia. Jadi banyak hal-hal yang menarik sih ditulis sama dia. Nah ini yang di buku Flavius Josephus, ini kan sering aku tunjukin nih, Tak. Ya. Ini sejarawan abad pertama ya masih ya. Ini diceritakan dia. Ya, dia aja masih, dia lahir tahun sekian ya, tahun 37. Oke. Dia mencatat sejarah di tahun 63 bahwa Yesus, ada seorang yang namanya Yesus, itu bangkit dan hidup kembali. Ini di halaman 780. Bangkit dan hidup kembali pada hari ketiga. Ini ya. Alive again the third day. Ya, seseorang yang namanya Yesus yang merupakan orang yang sangat bijak. Dia juga disebut sebagai Kristus dan dia dijatuhi hukuman oleh siapa? Pilatus. Jadi kitab suci kita benar. Bukannya tadi ada yang bilang Raja Daud itu. Pengikutnya disebut sebagai Kristen, ya. Nah, ini bangkit kembali pada hari ketiga.
Hari ketiga hari apa? Di sini diceritakan Minggu. penyaliban itu pada hari ke-6. Bentar. Pada hari ke-6. Hari ke-6 itu Jumat. Jumat. 6. Aduh. On the 6th day. Mana sih day-nya tadi? Susah sekali. Day. Ya. Jadi hari Jumat. Kalau dia disalib hari Jumat, dia bangkit hari ketiga tadi menurut tulisan ini. Berarti hari apa dia bangkit? Minggu. Minggu. Nah, coba Islam ditanya, penyaliban ini hari apa? Jawaban dia wallahu alam. Dia cuma bisa memfitnah Yesus itu tidak disalib dan tidak mati, tidak wafat. Tapi dia bilang, tapi dia nggak tahu kalau ditanya kejadian penyaliban itu hari apa, dia nggak tahu orang Islam. Padahal dia 700 tahun setelah ini loh. Ya, ini halaman 780 ya. Buku ini, ingat ya, buku ini jauh lebih tua daripada Al-Quran. Buku ini 600 tahun usianya daripada Islam. Tapi ini buku ini masih survive. Abad pertama ini. Iya, tapi buku ini masih survive. Gitu. Kak, ini Kak, ada Ismail di As-Safaat 102. Bro, kencengin suaramu bro, kecil banget ya aku. Iya, ini udah aku kencengin tapi tetap kecil lah. Ini aku deketin ke mulut ini. Di 102 terjemahannya Asy-Syafaat 102. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, kata Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia dalam kurung Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang perintahkan. Dalam dalam coba kurung, baca Bang. Arabnya. Bahasa Arabnya Coba ada nggak? Bahasa Arabnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arabnya ada Ismail nggak Bang di situ? Kita jangan pakai dalam kurung dong, nggak boleh dong Bang. Iya. Bahasa Arabnya, walamma balagha ma'ahu ya qala ya bunayya inni arafil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nggak ada sih Ismail. Nggak ada ya. Itu pun mimpi. Ya, Ya kan? ya Tuhan kan menyampaikan wahyunya kok nggak dari malaikat Jibril, biasanya lewat mimpi. Bro, suara lu makin mendem banget bro. Jadi jangan terpengaruh sama gitu Bang. Nggak ada kata-katanya. Allah tidak mengatakan itu Ismail. Bahkan ulama Islam sendiri bersilang pendapat. Contohnya Tabari mengatakan yang hendak dikurbankan itu Ishak. Iya, Ulama-ulama yang lain bilang Ismail. Nah, ada perdebatan. kalian aja belum kompak. Kalian mesti konsili dulu. Ya, tadi pun aku baca ada perdebatan beberapa ulama antara Ishak dan Ismail. Jadi kalau di perjanjian lama memang tertera Ishak gitu Bang ya? Iya, Ishak jelas Bang. Makanya yang sekarang lagi di komplain sama anggota DPR itu karena dalam film yang Kiss on Lisan itu menceritakan dari versi kami. Versi Yahudi bahkan. Versi tertua lah. Kalau di perjanjian lama ini Bang. Karena logikanya gini juga sih Bang. Seandainya kalau itu Ismail yang hendak dikurbankan. Iya. Tentunya Allah itu akan banyak menceritakan juga tentang Nabi Ismail kalian itu di Al-Quran. Ya kan? Katakanlah kami memalsukan data gitu. Kami mengada-ngada. Orang-orang Yahudi mengubah-ubah jadi Ishak. Semestinya enggak. Tapi buktinya nasab kenabian itu semuanya dari Ishak. Sampai ke Musa. Ke Daud. Gitu kan.
Nah tapi Ismail kemana ceritanya? Kemana ceritanya Nabi Ismail? Abang bisa jelaskan nggak Nabi Ismail itu kemana? Dan kenabiannya itu ngapain gitu? Oh, berarti di kekristenan itu Bang, maaf ya Bang. Kekristenan itu Ismail bukan salah satu nabi ya. Kalau di Islam kan Ishak dan Ismail kedua-duanya nabi. Bukan. Oh, berarti Ismail itu bukan nabi. Bukan. Bahkan di Quranmu juga Ismail itu enggak diberikan keturunan kenabian loh ke dia loh. Ada di Quran surah berapa tuh ya, Bro? Ini siapa namanya? Ankabut 27. Ankabut 27. Ya Bang, kita cari ya Bang. Bang, kalau yang di Kristen ini kalau boleh Bang minta ininya Bang. Memang benar-benar dia Ishak dikurbankan Bang. Ada Bang ininya Bang. Transkripnya atau tapi yang udah terjemahan aja Bang. Kejadian berapa tuh ya? Kejadian 22 ya, Bro? 22 ayat 2 itu. Oh, tadi Al-Ankabut ya berapa Bang? Al-Ankabut 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang saleh. Gak ada Ismail Bro di sini Bro. Iya bang siapa nih yang nanya siapa nih? Agus. Kejadian 22 ayat 22. Ayat 2 ya. Tulisannya begini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, jadi sangat jelas sekali disebut di situ Ishak. Di sini tidak pakai dalam kurung ya, Bang ya. Ya, Bang nonton lah ini apa ya. Bukan saya memaksakan tapi ya ada baiknya menonton yang film-film Kristen gitu. Karena kami membuat itu objektif, bukan subjektif. Misalnya Passion of the Christ. Terus film tentang yang ini yang sekarang lagi viral nih. Ya buat jadi referensi doang. Kalau keimanan abang tebal kan nggak ngaruh dong mestinya. Iya, itu kemarin Panlisan itu juga baru mau nonton gitu. Cuma karena kesibukan, jadi belum sempat. Baru awalnya doang kemarin. Di YouTube katanya ada Bro. Iya, saya nontonnya di YouTube kemarin tuh. Waktu trending di TikTok pernyataan siapa itu ya, DPR tuh yang nggak boleh nonton itu. Saya iya. Terus habis nonton film itu, nonton Passion of the Christ, nonton Sunan Nabi. Lengkap itu Bang jadinya. Iya. Itu ada yang komplain ya? Siapa sih yang komplain Bro? DPR tuh Bang, nggak boleh nonton. Nah, iya, takut kebongkar. Malah dengan dia komplain gitu orang malah jadi tambah nonton. Kan itu namanya rebound effect. Penasaran ya kan? Iya. Udah tahu manusia pusatnya penasaran. Awalnya saya dari situ. Wih, biasa aja dong yang di bawah. Tangkap Agatha. Emang gua kenapa? Mau ditangkap memang dia burung ini. Burung tekukur. Gua bukan burung yang terbang, Bro. Tapi Bang Agus sekali-sekali Bang ke gereja Bang. Duduk di belakang aja, nggak usah di tengah. Ya nanti dicoba-coba Bang. Betul. Apalagi kalau abang cobain deh, lihat gerejanya ortodoks Bang. Nanti abang pasti nanya, kok ini sama ya, kayak sholat gue, pasti gitu. Itu pengetahuan saya Ya kan? itu juga belum apa sih Kak, belum ada.
Yang typingnya joget sambil nyanyi-nyanyi. Gak ada bro di ortodok nyanyi joget-joget bro. Salah loh. Coba bro download Alkitab. Nah lu baca deh. Sejarah tentang itu. Abraham itu. Ada semua di situ. Iya nanti Kak, saya download. Lalu Ya. Yang mana nih? Silakan bro. Sampul ya? Sampurasun. Sampurasun.